Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa yang budiman di mana saja berada. Hari ini kita berbicara tentang salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Tegakkanlah salat, karena salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya syariat dalam Islam yang Rasulullah langsung ambil dari Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Satu-satunya syariat dalam Islam yang langsung Rasulullah ambil dari Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, salat adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam. Ulama 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum yang mengaku muslim tapi meninggalkan salat. Berangkat dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang salat dan hadis-hadis Rasulullah tentang salat. Di antaranya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara muta'ammidan. Siapa saja yang meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja, maka dia telah kafir dengan sengaja. Oleh karena itu, 4 mazhab tentang orang yang meninggalkan salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang paling kencang adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Salat ini adalah syariat yang prinsip dalam Islam. Oleh karena itu, Imam 4 mazhab berbeda pendapat tentang orang yang mengaku muslim walaupun bersyahadatain tapi tidak salat 5 waktu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Ahmad berpendapat orang muslim yang tidak sholat 5 waktu hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Dalilnya apa? Man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang tidak sholat dia kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara muta'ammidan. Siapa yang tidak sholat secara sengaja maka dia telah kafir dengan sengaja. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah sholat 5 waktu. Muslim yang tidak sholat 5 waktu kafir. Makanya Imam Ahmad berpendapat muslim yang tidak sholat 5 waktu maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Diajukan ke pengadilan, kalau dia bertobat berarti kembali ke jalan yang lurus, kalau tidak maka diberikan hukuman, yaitu hukuman hudud, hukuman mati. Dan karena dia dihukum mati karena kafir, maka setelah dihukum mati, dia tidak boleh difardu kifayakan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman umat Islam. Itu kata Imam Ahmad. Kencang pendapatnya, tapi sesuai dengan zahir hadis. Pendapat yang kedua adalah pendapat 3 imam, mereka bergabung. Pendapat yang kedua adalah 3 imam mazhab lainnya sepakat mengatakan bahwa orang muslim yang tidak sholat 5 waktu maka hukumnya kafir kecil, bukan kafir besar, bukan kafir murtad. Jadi pemahaman mereka tentang kafir dalam redaksi hadis diartikan dengan kafir kecil. Tapi karena pelanggaran maka dia diajukan ke pengadilan. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau dia bertobat maka dia kembali ke jalan yang lurus, dan kalau tidak maka diberikan sanksi hukuman, yaitu hukuman mati. Bedanya dengan pendapat Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad dihukum mati karena kafir, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i dihukum mati sebagai hukuman pelanggaran. Setelah meninggal difardu kifayahkan karena dia tetap muslim, disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umat Islam. Imam Abu Hanifah sepakat dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak kafir, tapi berbeda dalam masalah hukuman. Kata Imam Abu Hanifah, hukumannya adalah kalau tidak tobat dan tidak kembali ke jalan yang lurus, maka hukumannya dipenjara seumur hidup sampai mati. Bedanya kalau ternyata di dalam penjara 1 bulan, 2 bulan melalui hukuman dalam penjara, atau 3 bulan, atau sampai 1 tahun melalui hukuman dalam penjara, kemudian dia bertobat, maka dia dikeluarkan dari penjara dan dikembalikan ke rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, luar biasa perbedaan pendapat di antara ulama tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Semuanya hukumannya adalah hukuman mati. Manusia diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pelanggaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman Allah yang berhak untuk berlakukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini menunjukkan tentang pentingnya salat.
dan bahayanya meninggalkan salat. Saya pribadi mengajak diri saya sendiri, mengajak kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku semuanya, bagi yang tidak salat 5 waktu, untuk kembali ke jalan yang lurus. Bagi yang telah sholat 5 waktu, mari kita bersama-sama menjaga sholat 5 waktu kita dan mengajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dengan husnul khatimah, dengan ungkapan atau ucapan yang terakhir dari lisan dan mulut kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.